Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel. Sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah hukum dan sosial yang diuras secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabat-sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat, karena dengan kesehatan kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Sebelum dilanjut, saya mengucapkan turut berduka cita atas musibah yang terjadi ketika pertandingan sepak bola antara PC Malang dengan Persibaya. Yang dirawat semoga cepat sembuhkan, yang meninggal semoga Allah terima ibadahnya, segala kebaikannya. Moga-moga hal ini tidak lagi terjadi dalam kancah persepak bolaan kita. Amin. Kali ini saya masih membahas mengenai korupsi. Kali ini saya tergelitik dengan berita di Tempo kemarin yang mengatakan Ketua KPK Firly Bahuri yang akan tersangkakan Anies Baswedan, di mana Anies Baswedan ini merupakan salah satu dari kandidat calon presiden. Baik, kita bacakan dulu beritanya yang saya ambil dari Tempo pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Judulnya, Firly Bahuri desak kasus Formula E naik ke penyidikan. Anies Baswedan hanya tersenyum. Anies Baswedan enggan berkomentar ihwal desakan Ketua KPK Firly Bahuri agar tim Satuan Tim Penyelidik Formula E KPK segera menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Anies hanya tersenyum ketika ditanya tentang masalah tersebut. Anies Baswedan ini adalah salah satu kandidat calon presiden yang terakhir dikabarkan mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi. Ketika ada masalah dengan KPK dikarenakan kebijakan dalam mengadakan Formula E, ternyata sampai saat ini hal ini masih bergulir di KPK. Ketika kita tahu bocoran dari media massa, ternyata perkara KPK ini masih diutak-atik. Kita lihat bahwa Ketua KPK Firly Bahuri ingin agar perkaranya ini naik dari penyelidikan ke penyidikan. Apa bedanya sahabat-sahabatku antara penyelidikan dengan penyidikan? Tentu berbeda. Kalau ketika penyelidikan itu belum ditemukan unsur pidananya. Ketika suatu kasus dijadikan ke tingkat penyidikan, maka otomatis perkara itu ada unsur pidananya. Dalam perkara ini tentu ada unsur tindak pidana korupsi. Ketika kita berbicara tentang KPK, sahabat-sahabatku, di KPK itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah ada Dewan Pengawas, ada 5 orang. Yang kedua ada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, ada 5 orang. Dan pegawai KPK. Ketua KPK Firly Bahuri itu memegang peranan yang sangat kuat sekali di antara 5 pimpinan KPK. Dimungkinkan karena beliau juga adalah merupakan ketuanya. Nah, sahabat-sahabatku, kita lanjutkan dulu. Anies mengatakan dirinya telah melihat laporan koran Tempo soal desakan agar kasus Formula E Jakarta dinaikkan ke tahap penyidikan. Baru lihat saya, kata Anies usai peresmian Gedung Baru Pemuda Pancasila di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 1 Oktober tahun 2022. Berdasarkan
laporan Koran Tempo, Satuan Tugas Tim Penyelidik Formula E, KPK telah melakukan gelar perkara pada Rabu tanggal 28 September tahun 2022. Hasil gelar perkara tersebut menunjukkan bahwa kasus Formula E belum cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Jadi sahabat-sahabatku, kita baca di Tempo ini bahwa Formula E itu belum cukup bukti. Tapi kenapa Ketua KPK Firly Bahuri memaksakan agar perkaranya segera dinaikkan ke penyidikan? Kalau masuk ke penyidikan, tentunya harus ada tersangkanya. Nah, berarti Firly Bahuri ini mengharapkan agar Anies Baswedan itu segera ditersangkakan. Namun Firly Bahuri tidak merasa puas dengan hasil tersebut. Ia bersikukuh meminta untuk Anies Baswedan segera ditetapkan sebagai tersangka Formula E. Kalau ini benar-benar terjadi, alangkah sangat mengerikan. Institusi KPK dijadikan sebagai alat politik, mendorong suatu perkara yang belum kuat buktinya untuk segera dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Tentu ini adalah suatu langkah yang dipaksakan. Walau risikonya buktinya belum cukup, mungkin KPK ini mencari bukti-bukti sambil berjalan. Dan ketika bukti tidak ditemukan, tentu mereka akan beralasan dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Artinya kasus ini di SP3-kan. Tapi apa yang terjadi? Mungkin yang terjadi adalah nama baik Anies Baswedan itu akan rusak. Nah, ini mungkin adalah suatu langkah yang sepertinya ingin menjelekkan atau menghancurkan nama baik atau reputasi Anies Baswedan. Dalam pidana itu adalah hitam putih. Terus kalau tidak ada bukti, buktinya belum lengkap, apakah mau dipaksakan jadi tersangka? Kan tidak begitu juga. Keinginan Firly untuk memenjarakan Anies ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres tahun 2024. Dalam wawancara dengan media asing di Singapura pertengahan September lalu, Anies menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden. Apakah karena pernyataan seorang anak bangsa akan mencalonkan menjadi presiden, tiba-tiba ada suatu intuisi yang kepanasan? Apa begitu caranya negara Indonesia yang besar ini? Silakan semua warga negara, silakan anak bangsa yang mempunyai kemampuan untuk berkompetisi. Tidak ada alasan untuk dihalang-halangi. Tidak ada alasan untuk dijelekkan nama baiknya. Ingat, KPK itu dibentuk adalah merupakan lembaga independen untuk memberantas tindak pidana korupsi. Janganlah sekali-kali KPK ini dijadikan alat politik. Karena rejim akan berganti, sesuatu akan berganti, jabatan akan berganti. Tapi yang selalu diingat oleh masyarakat adalah keistiqomahan kita dalam membela kebenaran. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan kali ini. Kita bertemu lagi di bahasannya lain. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.